Hai teman-teman, balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Gak bosen-bosennya bikin olahan dari aci karena emang lagi viral banget. Untuk kali ini aku mau bikin cirambai yang bisa dipakai untuk jualan. Gimana cara bikinnya? Pastikan tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tonton video aku berikutnya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, untuk bahan cirengambainya di sini aku pakai 100 gram tepung tapioka atau aci. Kemudian untuk bumbunya pakai secukupnya garam dan kaldu jamur atau penyedap sesuai selera masing-masing. Dan untuk bumbu pelengkapnya di sini aku pakai dua. Pertama kuah bakso, dan untuk bumbu kuah baksonya di sini aku pakai bumbu kuah bakso instan setengah bungkus dan 2 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Kemudian ada juga 300 ml air atau nanti dikira-kira secukupnya dengan bumbu instannya. Dan yang kedua yaitu sambal cabai, dan untuk sambal cabainya di sini aku pakai sekitar 25 gram cabai kering yang udah aku blender sebelumnya. Kemudian ada sekitar 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan sebelumnya, secukupnya garam dan secukupnya penyedap atau kaldu jamur sesuai selera masing-masing. Pertama-tama di sini mau aku bikin sambal cabai keringnya dulu. Nah, tuangkan secukupnya minyak. Untuk tips bikin sambal cabai keringnya biar gak gagal, yaitu aku masukin bawang putih halusnya sama cabai keringnya itu sebelum minyaknya dipanaskan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian masukin masak pas minyaknya itu udah panas, dijamin si cabai keringnya itu bakal gosong, karena si cabai kering itu kan tidak mengandung air. Dan untuk bawang putih itu adalah jenis bawang yang cepet banget matangnya, jadi dimasukinnya pas minyaknya itu belum dipanaskan. Kemudian dimasak sampai minyaknya itu panas. Sebelum minyaknya panas, jangan lupa masukkan dulu bumbunya biar lebih meresap. Kalian boleh koreksi rasanya kalau misalkan kurang yakin. Nah, diaduk-aduk kayak gini dan dimasak sampai minyaknya panas dan meletup-meletup. Nah, kalau misalkan udah kayak gini jangan dimasak terlalu lama, langsung aja dimatikan apinya, kemudian kita angkat. Selanjutnya di sini aku mau bikin kuah baksonya. Tuangkan secukupnya minyak untuk menumis. Jadi kita tumis dulu untuk bawang putih yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum. Nah, kalau udah harum kayak gini langsung aja kita tambahkan 300 ml air atau secukupnya. Kemudian jangan lupa bumbu kuah baksonya juga dimasukkan. Di sini nggak aku tambahin garam atau penyedap lagi karena memang kan udah ada rasanya. Tapi kalau misalkan kurang rasanya, kalian bisa tambahkan secukupnya garam dan penyedap sesuai selera masing-masing. Dimasak sampai benar-benar mendidih dan bawang putihnya itu benar-benar matang dan gak bau langu. Ini dia kuah baksonya udah mateng, langsung aja kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Nah, selanjutnya kita bikin adonan cirengambainya sama seperti kita bikin cimol atau cireng lain-lainnya. Campurkan secukupnya garam dan penyedap, kemudian kita aduk sampai merata, kemudian tambahkan air panas. Pakai air yang benar-benar panas. Nah, kalau udah menggumpal-gumpal sambil diaduk kayak gini, kalau dikira airnya udah cukup, langsung aja kita aduk-aduk dulu sampai semua tepungnya terbasahi. Nah, kalau udah terbasahi kayak gini langsung aja kita uleni pakai tangan. Dan untuk cirengambai ini beda sama kita bikin cimol, jadi adonannya itu harus sedikit lebih keras dan kalis. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini dia adonannya bener-bener kalis.
Kalau udah benar-benar kalis, selanjutnya kita giling dengan rolling pin kayak gini sampai setipis mungkin sebisa kalian. Kalau misalkan udah tipis kayak gini, tinggal kita taburi dengan tepung aci biar nanti pas dipotong itu nggak lengket. Dibalik satunya juga biar nggak lengket. Selanjutnya kalau udah semua terlumuri dengan tepung, langsung aja kita gulung dan dipotong-potong kurang lebih seukuran mie kue tiao. Nah ini dia, bentuknya itu kurang lebih sama banget kayak mie kue tiao. Selanjutnya kalau untuk jualan di sini aku saranin pakai kemasan kayak gini. Ini tuh kalau nggak salah ukuran sekitar 750 ml, atau yang lebih ekonomis kalian bisa pakai styrofoam. Dan ini untuk plastiknya untuk ngebungkus cirambai dan topping-toppingnya beserta kuahnya. Pertama kita kemas dulu si cireng ngambainya ini. Kalian bisa jual mentah atau matang. Di sini aku contohin kalau kalian mau jual dengan cara mentahan. Dibungkus kayak gini, kemudian kita tata di boxnya. Selanjutnya kita kemas toppingnya menggunakan plastik clip kayak gini. Untuk toppingnya kalian bebas mau pakai mau enggak, dan untuk harganya juga bisa disesuaikan, menyesuaikan dengan toppingnya. Biasanya ada juga yang ditambahkan toppingnya itu dengan pentol aci, pilus kencur kayak gini, pangsit, dan lain-lain banyak lagi. Nah ditata juga semua toppingnya di dalam box. Dan untuk sambalnya, kalian bisa lihat ini tuh sambalnya benar-benar menggoda, si minyaknya itu merah banget. Dan untuk kuah baksonya juga jangan lupa dikemas menggunakan plastik yang panjang kayak gini. Gak usah banyak-banyak karena ini bukan untuk bakso, jadi untuk biar si cirambainya itu ada sedikit kuah. Segini cukup. Kemudian ditata kembali di dalam box. Dan sambalnya juga menggunakan plastik yang sama dengan kuah baksonya tadi, kurang lebih segini. Jangan lupa tutup kemasannya. Nah ini dia kurang lebih kayak gini pengemasan untuk dijual. Dan kalau misalkan ada pertanyaan gimana sih sebenarnya cara ngolah cirambai ini, digoreng atau direbus? Jawabannya itu digoreng. Di sini mau aku contohin tips untuk menggoreng cirambai biar berhasil. Pertama kita tuangkan secukupnya minyak, nyalakan apinya. Dan langsung aja masukkan cirambainya selagi minyaknya belum panas. Jangan tunggu sampai minyaknya panas karena pasti jadinya itu kering. Nah dimasak sampai sedikit mengembang kayak gini. Kemudian jangan sampai benar-benar matang dan mengeras, langsung aja diangkat. Nah nanti tuh kalau misalkan udah diangkat, pasti bentuknya itu bakalan menciut kembali. Jadi kurang lebih teksturnya kayak kue tiao. Nah ini dia, kalian bisa lihat benar-benar kayak kue tiao bentuknya. Selanjutnya kita tambahkan sambelnya sesuai selera masing-masing, dan kuah baksonya juga jangan lupa. Kemudian diaduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata kayak gini, warnanya udah mulai menggoda banget, dan tinggal kalian tambahkan topping di atasnya. Nah ini dia cirambainya sudah jadi. Ini dia cirambainya, looksnya tuh kayak gini, menggoda banget, merah banget. Dan kalian bisa coba di rumah, bisa untuk jualan. Kalau kalian tidak niat untuk jualan, bisa juga jadi stok cemilan kalian sehari-hari di rumah. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya, bye-bye.